Shalom Bapak Ibu Saudara dimanapun berada. Sabda Setia kembali hadir hari ini Sabtu 27 September 2025. Dengan tema Apa Arti Ibadahmu? Yang didasarkan pada bacaan firman Tuhan di dalam Roma 12 ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang kedua. Sebelum kita membaca dan merenungkannya, mari kita satu di dalam doa, kita minta tuntunan Roh Kudus saya hantarkan. Bapa, kami mengucap syukur oleh karena kasih-Mu yang tak pernah berkesudahan dalam kehidupan kami. Hari ini kami akan membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Roh Kudus pimpin kami, berikan kami hikmat supaya firman Tuhan yang akan kami buka, baca dan renungkan, kami bisa mengerti dan memahami. Terlebih lagi Roh Kudus memampukan kami untuk melakukan firman ini dalam kehidupan kami dari hari lepas hari. Dalam nama Kristus Yesus, firman yang hidup dan yang menghidupkan, kami berdoa kepadamu. Amin. Ayat nas yang menjadi perenungan kita hari ini terambil dalam Roma 12 ayatnya yang pertama, saya bacakan. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Judul renungan kita di saat ini, Gereja 24 Jam. Banyak orang berpikir bahwa ibadah hanya berlangsung 1 atau 2 jam di hari Minggu. Setelah itu hidup kembali seperti biasa. Padahal Alkitab mengajarkan bahwa ibadah yang sejati mempersembahkan seluruh hidup kita, bukan hanya pada hari Minggu, tetapi setiap hari. Rasul Paulus menasihati agar tubuh kita dipersembahkan sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Hal ini berarti pekerjaan kita, hubungan kita, bahkan penggunaan media sosial pun bisa menjadi bagian dari ruang ibadah jika kita melakukannya untuk Tuhan. Dikaitkan dengan peringatan Hari Bakti Pos dan Telekomunikasi yang merayakan peran penting komunikasi dalam menghubungkan kehidupan masyarakat. Di zaman sekarang, melalui internet dan layanan daring atau secara online, membuat kita terkoneksi selama 24 jam. Tapi, apakah dalam keterhubungan yang konstan ini, kita juga terhubung dengan Tuhan? Dalam dunia yang terhubung 24 jam, kita pun dipanggil menjadi gereja 24 jam yang hadir dalam setiap ruang-ruang kehidupan. Termasuk ruang digital dan komunikasi publik. Artinya bahwa kita bersikap jujur dan bijak dalam menyampaikan informasi dan rendah hati dalam setiap membangun interaksi. Komunikasi kita menjadi cermin dari relasi kita dengan Tuhan. Dimanapun kita berada, kita membawa karakter Kristus. Jujur saat bekerja, ramah saat melayani, sabar saat menghadapi perbedaan, dan bijak dalam menggunakan waktu secara online. Sobat setia, langkah nyatanya bisa sederhana. Misalnya balas email, WhatsApp, dan media sosial lainnya dengan sopan. Jangan menyebar berita yang belum jelas kebenarannya. Dan luangkan waktu untuk mendengarkan orang lain. Saat melakukan hal itu dengan kesadaran bahwa kita sedang melayani Tuhan, maka itu pun menjadi ibadah yang berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan kiranya menolong dan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur oleh karena pimpinan Roh-Mu yang kudus, kami boleh membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Berkatilah kami dalam tugas dan pekerjaan kami, apapun yang kami kerjakan, dimanapun kami pergi dan berada, Tuhan tolong kuatkan dan mampukanlah kami. Di dalam nama Kristus Yesus kami berdoa dan akan mengakhiri doa ini dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga.
Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga tahu mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sobat setia, ibadah tidak berhenti di bangku gereja atau layar YouTube. Seluruh hidup adalah ibadah. Persembahkan dirimu setiap hari dalam tindakan nyata, bekerja dengan jujur, melayani dengan kasih, dan hidup dengan integritas. Biarlah dunia melihat Tuhan melalui perjumpaan dengan sesama kita di dalam keseharian kita. Demikian renungan Sabda Setia hari ini. Susah enak tetap ingat Allah. Tuhan Yesus memberkati.